Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya dan taufiknya jualah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka memperdengari kuliah subuh. Dan mudah-mudahan dan adanya pengajian ini kita selalu mendapatkan maghfirah, ampunan serta rahmatnya, sehingga kita mendapatkan ma'rifatullah, sehingga kita nantinya mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nantinya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, di sini ulun menyebutkan tentang zikir dengan hati. Zikir dengan hati, Allah, Allah, Allah di hati, atau ya Allah, ya Allah di hati. Zikir hati lebih afdal daripada zikir lisan, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah radhiyallahu an, yabdulu zikru ay az-zikrul khafiyyu ala zikril jahri bisab'ina di'fan. Artinya zikir hati lebih afdal daripada zikir lisan dengan 70 kali ganda. Biqalbin wazkurillah ya khafiya anil khalqi bila harfin wa qala wa hadza dzikr afdalu kulli dzikr bihadza qad jara qaulul rijal. Ingatlah Allah dengan hati, siapapun tidak mendengar dari makhluk dan juga tidak mengucapkan huruf dan perkataan. Nah, jadi dan ini zikir hati seabdal-abdal zikir, dan dengan zikir hati kebanyakan dilakukan para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, jalan untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak cara dan jalannya. Sebagian dari jalan-jalan kepada Allah tersebut antara lain, pada waktu Nabi Adam sendirian di alam dunia, Nabi Adam merasa sedih dan berduka cita. Maka Allah kasihan kepada Nabi Adam agar Nabi Adam tenang dan tentram serta bahagia menghadapi kehidupan. Allah nampakkan dirinya yang mulia kepada Nabi Adam alaihissalam
bizuhurismi, yaitu dengan menampakkan namanya di hati Nabi Adam, dan Allah nampakkan namanya di bawah susu kiri kepada Nabi Adam. Apa kalimatnya? Allah, Allah. Maka tentramlah Nabi Adam dan tenang serta gembira. Nah, jadi letaknya di situ ialah ini disebut dengan latifatul qalbi. Begitu Allah Ta'ala menampakkan nama Allah di hati, nah di bawah susu kiri kepada Nabi Adam kalimat Allah, Allah, Allah. Nah, yang kedua, Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Kemana-mana ia berjalan, bulan, matahari, bintang yang berkilau, pohon-pohonan, berhala yang besar dan yang kecil dijadikan Tuhan oleh Nabi Ibrahim. Namun semua dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut tidak dapat menenangkan dan menenteramkan hati dan pikiran Nabi Ibrahim. Kemudian datang kasih sayang Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan menampakkan dirinya Allah yang mulia bizuhurismi, ialah dengan menampakkan Allah akan namanya Allah, Allah, Allah kepada Nabi Ibrahim. Di mana letaknya? Di bawah susu kanan. Maka berkata Nabi Ibrahim, apakah ya Allah tanda-tanda dari kebesaran-Mu terhadap hamba ini? Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ambil 4 ekor burung, kemudian putung-putung, dan kumpulkan wahai Ibrahim bulunya, dagingnya, tulangnya, dan darahnya, serta letakkan wahai Ibrahim ke atas gunung. Kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, panggil satu persatu. Maka dipanggillah oleh Nabi Ibrahim satu persatu. Maka datanglah 4 ekor burung tersebut dengan mengata, la ilaha illallah. Demikian juga Allah menampakkannya dirinya yang mulia dengan menampakkan nama Allah, Allah, nah di bawah susu kepada Nabi Nuh alaihissalam, sehingga tenang dan tentram Nabi Nuh ini disebut yang tersebut dengan latifatul roh ngarannya. Nah, jadi kalau Nabi Adam ini tadi di bawah sini. Coba lihat. Nih, di bawah sini. Di bawah susu kiri. Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim diletakkan di bawah susu kanan dengan nama Allah, 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 Allah. Dan ini tidak bersuara dan tidak berhuruf dan tidak diucapkan. Kalau kita Allah, Allah diucapkan. Ini letaknya kita kisahkan di dalam hati. Nanti kita anukan. Nah, itu nantinya dilatifatul ruh namanya. Yang ketiga, Nabi Musa turun naik gunung Tursina dengan tujuan ingin bertemu Tuhan. Walaupun sudah dengan bersusah payah, namun hanya kalam Tuhan saja yang didengar Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian kasih sayang Allah datang kepada Nabi Musa dan menampakkan dirinya yang mulia bizuhrismih, yaitu dengan menampakkan Allah akan namanya kalimat Allah, Allah, Allah di atas susu kiri. Nah, diletaknya di atas susu kiri pula. Di atas susu kiri. Barulah tenang dan tentram Nabi Musa alaihissalam. Nah, di situ nantinya disebut yang demikian andaknya latifatus sir ngarannya. Nih, di sini latifatus sir. Nah, kelembutan rahasia. Yang keempat, Nabi Isa walaupun sudah kemana-mana Nabi Isa berdakwah dan mengajak manusia untuk beriman, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan Nabi Isa alaihissalam. Sangat sedikit lah kan berdakwah. Ayo, itu jangan heran kalau kita berdakwah pengikutnya sedikit. Jangan heran, karena ada juga gambaran. Namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan Nabi Isa. Kan sedih oleh. Nah, kemudian kasih sayang datang dari Tuhan kepada Nabi Isa, ialah dengan menampakkan dirinya yang mulia bizuhurismih, ialah dengan menampakkan dengan namanya Allah, Allah, Allah. Di mana letaknya? Di atas susu kanan. Nih, di sini pula. Nah, di sini pula letaknya. Barulah tenang dan tentram Nabi Isa alaihissalam. Ini disebut dengan latifatul khafiyyi. Nah, ini letaknya di latifatul khafiyyi. Yang kelima, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad dilahirkan malam Isnain 12 Rabiul Awal. Setelah lahir ke dunia, Allah menampakkan dirinya yang mulia kepada Nabi kita Muhammad dengan menampakkan namanya di tengah dada Nabi kita Muhammad. Kalimat Allah, Allah ini di tengah. Andaknya di tengah. Kemudian Nabi kita Muhammad sujud kepada Allah dan bersyukur kepadanya serta mengucap tahmid kepada Allah. Pada saat itu tiada ada yang mendinding antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhan. Maka memancarlah nur ilahiyah pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat, ada dua cahaya yang memancar pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, memancar nur kerasulan Nabi kita Muhammad ke segala penjuru, ke segala arah. Yang kedua, memancar nur ilahi pada diri Nabi kita Muhammad sendiri. Nah, makanya kan dihikayatkan, nah, para umat Rasulullah ketika itu, nah, waktu Nabi kita di dunia tidak dapat memandang wajah Rasulullah nampaknya. Bahkan lewat mimpi pun tidak bisa. Pernah kita yang demikian itu tidak bisa dilihat wajah Nabi didatangkan. Para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah.
Dua nur tersebut memancar ke aras, memancar ke kursi, hingga ke segala penjuru dunia, dan para malaikat menyaksikan pancaran tersebut. Maka sujudlah para malaikat sebagai penyelamat umat manusia, disebut dan rahmatan lil alamin. Ini dinamakan, letaknya ialah latifatul akhfa. Nah, ini zikir yang paling dalam nandaknya. Matinya kada kawa rung-rung syaitan dan hawa nafsu amarah masuk ke situ. Karena adanya dak-dakannya Allah, 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 Allah. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Barang siapa mengamalkan zikir 5 nang latifatur rabbaniyah, dengan zikir Allah, Allah, Allah di hati sebanyak 70.000, atau disebut dengan 7 laksa. Kita kan kebiasaan nang zikir la ilaha illallah ramadailah. Nah, ini 70. Di setiap 5 latifatur rabbaniyah ini yang disebutkan tadi, insya Allah akan naik derajat imannya dan makrifahnya akan sempurna, dan Allah akan mengistiqamahkan hatinya kepadanya, sehingga Allah, Allah, Allah. Bagaimanakah tata cara atau kaifiat mengamalkan latifatur rabbaniyah tersebut? Yang pertama caranya. Nah, bila hendak paksa kita fotokopi akan kita bertulis. Hendak ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Baca fatihah, sempurna fatihah. Ini selain dari ini sudah bersuci lah, sudah kita dalam keadaan macam ini, sudah bersuci kita. Enak kita praktikkan. Yang kedua, ila hadrati Sayyidina Adam alaihissalam al-Fatihah. Kemudian kita zikir Allah, Allah di hati. Berapa tadi? 70.000 kali. Melakukan zikirnya di bawah susu sebelah kiri, dikerjakan hingga selesai, tidak mengapa, walaupun selesainya beberapa hari hingga beberapa bulan. Kemudian setelah selesai berzikir, bacalah doanya. Dinamakan zikir di bawah susu kiri ini dengan zikir latifatul qulub. Masih hendak di hati aja, masih di luar. Masing-masing aja kan, kada usah berjemaah kan kain leh. Nah, masing-masing aja. Nyembah ulun padahi begini-begini, nah pian aja lagi. Dimana pian waktunya tepat. Anak misalnya jam 2 malam atau jam berapa umpamanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua, nah itu apabila sudah habis kita 70.000, hanya pulang tahapan yang kedua.
ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, sama aja. Yang kedua ila dari Sayyidina Nuh wa Sayyidina Ibrahim alaihissalam Al-Fatihah. Kan urutan yang tadi kisahnya. Kemudian yang ketiga zikir Allah, Allah, Allah di hati yang penuh perasaan. Berapa banyaknya yang disebutkan tadi? 70 ribu, 7 laksa. Melakukan zikirnya di bawah susu sebelah kanan. Sini. Dikerjakan juga hingga selesai, walaupun selesainya beberapa hari dan beberapa bulan. Kemudian bacalah doa setelah selesai, dinamakan zikir di bawah susu kanan ini dengan zikir Latifatur Roh. Karena apabila habis 70, yang tadi 70 doa pulang. Karena habis pulang kita anu kesini pulang 70 ada doanya pulang. Nah, cara yang ketiga, ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah sampai selesai. Cara yang kedua ila dari Sayyidina Musa alaihissalam Al-Fatihah sampai selesai. Kemudian yang ketiga zikir Allah, Allah, Allah di hati yang sudah dikisahkan tadi. Berapa banyaknya? Sama, 7 laksa atau 70 ribu. Melakukan zikirnya di atas susu sebelah kiri sini. Dikerjakan hingga selesai. Walaupun selesainya beberapa hari dan beberapa bulan. Kemudian bacalah doanya setelah selesai. Dinamakan zikir di atas susu kiri ini dengan zikir Latifatus Sir. Yang keempat, ila dati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang keempat. Kemudian yang kedua, ila hadati Sayyidina Isa alaihissalam Al-Fatihah sampai habis juga. Yang ketiga, zikir Allah, Allah, Allah di hati. Sama pada banyaknya 70 ribu atau 7 laksa. Melakukan zikirnya di atas susu sebelah kanan. Dikerjakan hingga selesai, walaupun selesainya beberapa hari dan beberapa bulan. Kemudian bacalah doanya setelah selesai, dinamakan zikir ini di atas susu kanan dengan zikir Latifatul Khafi. Nah, paling dasar lagi. Yang kelima, cara yang kelima, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Yang kedua, zikir Allah, Allah, Allah di hati ialah 70 ribu. Karena ini khusus kepada Nabi kita. Nah, melakukan zikirnya di tengah-tengah dada dikerjakan hingga selesai tengah dada. Walaupun selesainya beberapa hari dan beberapa bulan. Kemudian bacalah doa setelah selesai, dinamakan zikir di tengah-tengah dada ini dengan zikir Latifatul Akhfa. Ini paling yang tersembunyi. Nah, lalu bagaimana doanya? Doa Latifatul Rabbaniyah yang nantinya setelah selesai 70 ribu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inni as'aluka bisrismikal a'zam wa binuri lataifika ala anbiya'ika wa rusulika antuhiya qalbi binuri ma'rifatika wa mahabbatika wa luzumi ta'atika waj'al biha fidaan wa fikakan wa sitran wa hijaban minan nar. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, hamba mohon kepadamu dengan rahasia namamu yang besar dan dengan lataifur rabbaniyah yang engkau letakkan pada para nabi dan rasulmu, bahwa engkau hidupkan hati hamba dengan nur zikir kepadamu, sehingga hamba mengenal dan cinta jinak kepadamu. Dan jadikanlah zikir latifatul rabbaniyah ini menjadi tebusan dan kemerdekaan serta dinding hijab daripada api neraka. Ya Allah, engkau saja yang hamba harapkan dan keridaan-Mu saja yang hamba tuntut. Berikanlah kecintaan dan ma'rifat kepadamu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berikanlah kebaikan di alam dunia dan berikanlah kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami daripada api neraka. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Nah, itu adalah doanya setelah selesai tiap 70.000 tadi. Fal yastagil biha faman jadda hasalahu taraki. Artinya maka amalkanlah ini latifatur rabbaniyah mulai dari pertama hingga yang kelima. Jika dapat selesai, insya Allah akan naik derajat iman dan ma'rifatullah serta menjadi istiqamah hati. Apa hikmah dari 5 latifah rabbaniyah tadi? Hikmah dari selesai mengamalkan latifatul rabbaniyah antara lain ialah: yang pertama, menambah istiqamah hati serta menambah pengenalan yang sempurna kepada Allah. Yang kedua, menambah dan memperkuat ketauhidan serta menyempurnakan keyakinan kepada Allah. Yang ketiga, membuka hijab atau dinding makrifat antara hamba dengan Tuhan. Yang keempat, membuka yang sebenarnya penglihatan batin atas tipu daya syaitan dan hawa nafsu. Yang kelima, melemahkan keinginan hawa nafsu yang menjerumuskan. Yang keenam, mengurangkan kesenangan terhadap dunia yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketujuh, memperoleh kemuliaan di sisi Allah dan menampakkan wujudullah yang sebenarnya di dalam hati. Biqalbin fazkurillaha khafiyya anil khalqi bila harfin wa qala wa hadza dzikru abdalu kulli dzikr bihadza qad yara qaulur rijal. Ingatlah Allah dengan hati. Siapapun tidak mendengar dan makhluk dan juga tidak mengucapkan huruf dan perkataan-perkataan. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, dan inilah zikir hati seabdal-abdal zikir.
Dan dengan zikir hati kebanyakan dilakukan para wali Allah. Asy-Syaikh Bahuddin An-Nuqsabandi rahimahullah mengatakan, untuk mengisi napas yang keluar masuk agar ada manfaat dan hikmahnya. Li'anna kulla nafasin yadkhulu wa yakhruju bil hudur fa huwa hayyun mausulun billah wa kullu nafasin yadkhulu wa yakhruju bil ghaflah fa huwa mayyitun maqtu'un billah. Artinya setiap napas yang keluar masuk dengan zikir kepada Allah, hidup ruhnya dan kembali ruhnya sampai ke hadirat Allah. Dan setiap napas yang keluar masuk usung dari zikir kepada Allah, ruhnya mati dan putus hubungan dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Zikir huwa, hu masuk, Allah keluar. Hu artinya dia Allah, Tuhan yang sebenarnya. Nah makanya aja dahulu kalau kita melatih nang zikir napas ini dianuakan lo, hu Allah keluarkan. Dia misalkan. Tapi sesudah itu jangan lagi di kayak orang hu Allah kan selagi. Jadi setiap apabila sudah yang tadi insya Allah selalu dak-dakan hu Allahu Allah. Karena begitu mengingat hu Allah. Makanya waktu dulu ada orang menyampaikan oleh. Nah tentang zikir ulun kan apabila setelah salat 5 waktu pasti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kesaksikan diri kita. La ilaha illallah, itu zikir lisan kita. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk dapat lihat elon. Tahan sebentar. Ingatkan istighfar. Pandangan kita hanya Allah, hanya Allah maujud illallah. Hembuskan nafas, Allahu Akbar. Nah, insyaallah bila pian hendak nanti kita berikan. Apabila hendak, ya kalau hendak ya orang kadang maksa juga. Nah itulah. Tapi insyaallah. Dan itu supaya pian itu benar-benar nantinya ketika dalam sadar maut tenang. Tidak ada kegundahan, tidak ada kegelisahan. Dengan izin Allah. Nasi yang sudah satu falih. Nah, itulah yang dapat ulun sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang diridainya, sehingga mendapatkan nur makrifatnya, sehingga kita benar-benar diberikan hati ketenangan jiwa, karena selalu ingat kepada Allah, selalu makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dimasukkan nanti ke dalam surganya, sehingga kita melihat dengan jelas dan nampak dan tidak bisa dikaya-apakan nantinya kalau melihat di alam surganya. Insyaallah ta'ala amin ya rabbal alamin. Salah khilafnya ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار نعم الله وإفضاله. اللهم يسر لنا أمورنا مهر قلوبنا وأبنا وسلام دنيانا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله. إلهنا أنت تحيي قلوبنا بنور معرفتك أبدا أبدا. ربي يسر وتعسر ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم